Gisela. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan gerak dasar sederhana dengan alat tanpa bola, yaitu permainan sekongan. Permainan sekongan ini merupakan salah satu permainan tradisional yang perlu dilestarikan. Namun, saya akan menjelaskan tentang permainan sekongan yang divariasi. Berikut penjelasannya. Permainan sekongan ini sangat cocok untuk kelas 4, yaitu pada materi gerak, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Permainan sekongan ini melibatkan dari 3 gerakan, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerak lokomotor. Gerak lokomotor ini merupakan gerak yang disertai oleh perpindahan dari tempat A ke tempat B atau dari tempat satu ke tempat lainnya. Contohnya berlari, berjalan, melompat, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas tentang gerak non-lokomotor. Gerak ini tidak disertai oleh perpindahan tempat. Gerak ini hanya menggunakan bagian tubuh tertentu saja, misalnya mendorong, menarik, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang dilakukan dengan cara menguasai objek atau alat. Manfaat dari permainan sekongan ada 3. Yang pertama dalam bidang kognitif. Dalam bidang kognitif, peserta didik dapat mengetahui kaitan antara gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan permainan. Selanjutnya dalam bidang afektif. Yang pertama, melatih kecepatan dan kelincahan peserta didik dalam melangkah atau berlari. Yang kedua, melatih diri untuk bersosialisasi dengan teman. Dan yang ketiga, melatih diri untuk bersikap tanggap atau dapat menyusun strategi dalam menghadapi situasi sekitar. Yang terakhir adalah dalam bidang psikomotorik. Peserta didik dapat melakukan gerak lokomotor seperti meloncat, bergerak ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, berlari, dan ke sekitar. Selanjutnya, non-lokomotor, yaitu dalam keterampilan menggunakan tangan. Dan terakhir, gerak manipulatif, yaitu menyusun pecahan genting atau kreweng. Alat yang digunakan dalam permainan ini adalah pecahan genting dan teka-teki. Cara bermain permainan ini yaitu pertama, guru mengumpulkan peserta didik di lapangan. Kedua, peserta didik melakukan home pimpa untuk mendapatkan pemain yang bertugas untuk berjaga dan bersembunyi. Yang ketiga, setelah peserta didik melakukan home pimpa, pemain yang bertugas berjaga membagikan kertas berisi teka-teki yang harus dijawab oleh pemain yang berhak bersembunyi. Keempat, pemain yang berjaga menyusun pecahan genting menjadi tingkatan, sedangkan pemain lainnya bersembunyi di tempat yang aman. Kelima, setelah selesai menyusun pecahan genting menjadi tingkatan, pemain yang berjaga mencari pemain lainnya yang telah bersembunyi. Keenam, jika susunan pecahan genting tidak ada yang berjaga atau situasi aman, maka pemain yang bersembunyi boleh keluar sambil melompati susunan pecahan genting dengan menyebutkan jawaban dari teka-teki yang dipilih di awal permainan. Dan yang terakhir, jika berhasil menemukan pemain yang bersembunyi, maka pemain yang berjaga harus segera melompati susunan pecahan genting tersebut. Yuk pada sembunyi.
melihat video yang telah kita tonton, kita dapat mengetahui bahwa ada keterkaitan antara permainan tradisional yang telah kita mainkan dengan 3 gerak yang sudah kita pelajari. Yang pertama, gerak lokomotor. Contohnya, kita dapat berjalan, berlari untuk bersembunyi. Yang kedua, kita dapat melakukan gerak non-lokomotor. Contohnya, keterampilan menggunakan tangan. Dan yang terakhir adalah gerak manipulatif, yaitu kita dapat menyusun pecahan genting atau krewek. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan.